Pemirsa, Kejaksaan Agung menggelar rekonstruksi pemberian suap senilai 60 miliar rupiah terhadap para hakim dalam vonis lepas kasus korupsi minyak sawit mentah. Dalam rekonstruksi terungkap bahwa pertemuan para tersangka dilakukan sebanyak 3 kali sebelum suap diberikan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar rekonstruksi pemberian suap dan gratifikasi senilai 60 miliar rupiah untuk para hakim pemberi vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Reka adegan ini melibatkan 8 tersangka, terdiri dari 4 tersangka hakim penerima suap dan 4 tersangka pemberi suap. Ke-8 tersangka melakukan rekonstruksi sebanyak 27 adegan, mulai dari pertemuan hingga pembagian uang suap di antara para hakim. Dalam reka adegan, terungkap bahwa pertemuan antara para tersangka dilakukan sebanyak 3 kali di rumah makan yang berbeda sebelum akhirnya tersangka Hakim Muhammad Arif Nurianta menerima uang suap senilai 60 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Reka adegan ini dilakukan untuk membuat lebih terang konstruksi kasus suap dan gratifikasi para hakim dalam memvonis lepas 3 terdakwa korporasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut rekonstruksi kasus dugaan suap penanganan perkara dan perintangan penyidikan yang melibatkan 3 hakim dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peristiwa yang terjadi dan untuk memperoleh kesesuaian keterangan para tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Ya, sebenarnya lebih kepada keterangan yang disampaikan oleh para yang bersangkutan, ya, baik sebagai saksi maupun tersangka. Misalnya bagaimana perencanaannya, ya, baru hal-hal apa yang dibicarakan ketika bertemu, ya kan nggak ujuk-ujuk misalnya. Lalu permintaannya pada saat kapan, bagaimana sikap majelis terkait soal itu, baru bagaimana pihak yang menyanggupi misalnya terkait permintaan itu. Jadi seputaran itu semua direka ulang sehingga memastikan bahwa ini posisi yang memang betul sesuai dengan berita acara yang sudah disampaikan. Untuk menguatkan konstruksi perkaranya, Pak? Ya, tentu itu. Nah, bahwa terhadap perkara ini dilakukan karena ini kan perkara suap dan atau gratifikasi. Ya, jadi supaya masing-masing saksi itu juga tersangka, kan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah yang melibatkan 3 hakim di Pengadilan Tipikor. Dua buah kapal pesiar milik salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah bernama Arianto disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Jalan Dermaga Marin, Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar yang juga menjadi tersangka mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatannya. Hasan mundur sejak 21 April 2025 dan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Presiden.
Pendiri lembaga politik Cyrus Network Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ia menanggalkan jabatan itu sejak tanggal 21 April 2025 lalu. Hasan meminta masyarakat dan semua pihak tidak terlalu ambil pusing dan heboh atas pengunduran dirinya. Terkait pengunduran dirinya, Hasan Nasbi mengklaim telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kabar mundurnya Hasan dari jabatannya dikonfirmasi melalui unggahan akun Instagram Total Politik Selasa pagi. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Sebelumnya, sosok Hasan Nasbi jadi sorotan pasca gaduh pernyataannya terkait teror kepala babi. Teror yang menyasar jurnalis Tempo itu ditanggapi Hasan Nasbi dengan santai dan jangan dibesar-besarkan. Respon Hasan Nasbi terhadap teror tersebut mendapat sorotan karena dianggap tidak pantas dan peka terhadap jurnalis yang mendapatkan teror. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Hasan Nasbi jadi sorotan pasca pernyataan kontroversialnya terkait teror kepala babi. Respon Hasan dianggap tidak berpihak pada jurnalis yang menjadi korban teror tersebut. Sosok Hasan Nasbi jadi sorotan pasca gaduh pernyataannya terkait teror kepala babi. Teror yang menyasar jurnalis Tempo itu ditanggapi Hasan Nasbi dengan santai dan jangan dibesar-besarkan. Bahkan ia sempat mengatakan bahwa teror kepala babi yang diterima Tempo agar dimasak saja. Pengiriman kepala babi. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak. Dimasak aja. Anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu, Pak? Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam joke saja, Pak. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi sudah diajukan ke Dewan Pers. Iya kan, ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Respon Hasan Nasbi terhadap teror tersebut mendapat sorotan karena dianggap tidak pantas dan peka terhadap jurnalis yang mendapatkan teror. Bahkan Presiden Prabowo juga telah memberikan teguran pada Hasan terkait respon terhadap kasus teror kepala babi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.